Kembali lagi pada malam hari ini di podcast Tapanuang. Ada dua narasumber top kita yang akan menemani kurang lebih 1 jam ke depan. Ada Mbak Nurul dari Samdana dan ada Om Tri dari Yayasan Kopesda. Pada podcast malam hari ini kita akan berbicara tentang suara aksi iklim dari tingkat tapak. Mungkin yang pertama saya akan memperkenalkan Mbak Nurul dari Samdana dan baru berapa hari Mbak Nurul di Sumba sini dan sudah berapa kali ke Sumba Mbak Nurul? Oke, yang pertama kalinya. Iya, jadi sobat podcast Tapanuang, Mbak Nurul ini baru pertama ke Sumba Timur. Bagaimana Mbak Nurul kesannya ketika tiba di Sumba Timur dan berapa hari Indah di sini? sekali. Sayang cuma sebentar. Sayang cuma sebentar ya. Nah, mungkin kesempatan pertama saya akan langsung saja ke Mbak Nurul untuk memperkenalkan diri, dari mana Mbak Nurul dan berapa hari di Sumba Timur ini, tujuannya apa, dalam rangka kegiatan apa. Silakan Mbak Nurul. Ya, terima kasih Bang Erwin. Nama saya Nurul dari Samdana Institute. Kami sebuah organisasi NGO berkantor di Bogor. Samdana ini sebenarnya adalah satu organisasi yang menyalurkan pendanaan atau hibah kecil kepada organisasi atau masyarakat lokal hampir di seluruh Indonesia, dan di sini saya kebetulan ada di tim hibahnya Samdana. Nah, kalau tujuan ke sini sebenarnya dalam rangka bagian dari monitoring, karena Samdana saat ini sejak tahun 2024 lalu menjadi lembaga pengelola atau fund manager untuk pengelola dana atau fund manager untuk sebuah program yang bernama Next Level Grant Facility atau NLGF, yang ini merupakan bagian dari program Voice for Just Climate Action yang mungkin kawan-kawan dari Kopesda sudah sangat tahu ya, sudah sangat mengenal. Dan kebetulan juga kawan-kawan Kopesda ini mitra kami juga sebelum proyek NLGF ini gitu ya. Jadi sudah sangat kita sudah cukup kenal lama. Hanya beberapa hari sebenarnya dari kami tiba hari Jumat yang lalu, dan mengunjungi 2 organisasi di sini. Ada kawan-kawan Kopesda dengan Pokdarwis Desa Mondu, dan juga ada satu organisasi lagi Sumba Integrated Development SID yang proyeknya dengan NLGF juga ya, sama itu di Desa Kamanggih begitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Nurul atas perkenalan singkatnya. Berikutnya saya juga akan memperkenalkan narasumber kita tentunya di Sumba Timur ini, dan khususnya di Wengapu sudah tidak asing lagi buat kita. Ada Om Tri. Selamat malam Om Tri. Jadi beliau ini adalah salah satu staf senior di yayasan kami Mbak, Yayasan Kopesda. Jadi ibaratnya kalau kami di Kopesda itu Mbak Nurul, Ayah Deni itu kalau di permainan sepak bola, Ayah Deni itu semacam pelatihnya. Dan di lapangan hijaunya itu Om Tri ini kayak kapten. Arahan dari Ayah Deni, dari pelatih. Tangan kanan. Terus ke teman-teman yang lain untuk eksekusi serangan dan juga bertahan kalau di sepak bola seperti itu. Silakan Om Tri. Baik, terima kasih Erwin. Selamat malam Mbak Nurul. Senang sekali Mbak Nurul bisa juga akhirnya datang ke Sumba Timur menurutnya. Yang lalu seperti disampaikan oleh Mbak Nurul tadi, kami pernah mengelola program bersama di Samdana itu di DGM, hanya karena yang lalu menurut COVID, jadi menurut tidak sempat datang. Yang mudah-mudahan dengan waktu yang sangat singkat ini mungkin bisa menjangkau beberapa lokasi wisata lah di Sumba Timur. Oke, baik. Di NLGF ini saya sebenarnya dipercayakan terutama oleh Ayah Deni sebagai koordinator umum Kopesda dan kawan-kawan Pokdarwis. Untuk sebenarnya bagaimana untuk mengawal pelaksanaan proyek NLGF oleh kawan-kawan Pokdarwis Kakorglogo di Desa Mondu. Seperti yang baru ini sudah sampaikan tadi, kebetulan di proyek VCA yang Voice for Just Climate Action bersama kawan-kawan humanis,
kami Kopesta juga tergabung di koalisi adaptasi. Jadi ketika berbicara tentang perubahan iklim, berbicara tentang aksi-aksi iklim lokal untuk kedal iklim, saya sudah cukup mengikuti. Jadi pas yang kelola proyek NLGF ini sudah tidak tinggal menyesuaikan saja. Di proyek ini kami sebagai Kopesda bertindak sebagai fiscal sponsor saja. Fiscal sponsor bagaimana membantu sekaligus mengawal mengarahkan kawan-kawan Pokdarwis Kakorglokun agar mampu mengelola, melaporkan keuangannya sesuai dengan standar-standar yang memang sudah ditetapkan di dalam pengelolaan proyek. Bersama kawan-kawan Kakorgloku di proyek NLGF ini ada sekitar 6 bulan, terus diperpanjang 2 bulan lagi kemarin. Itu dulu mungkin Om Irwin terkait dengan bagaimana Kopesda dengan proyek NLGF-nya dan dengan Samdana. Terima kasih banyak Om Tri. Jadi saya lanjut terus saja di Om Tri, Mbak Nurul ya. Nanti sebentar saya dengan Mbak Nurul. Untuk proyek NLGF ini, jadi teman-teman kelompok Pokdarwis yang Kakorgloku di Desa Mundu sebagai pelaksana programnya. Untuk Kopesda sendiri posisinya di program ini sebagai fiskal sponsor. Iya. Oke, baik Om Tri. Itu kurang lebih tadi Om Tri juga sudah sempat singgung bahwa proyek NLGF ini sudah berjalan 6 sampai 8 bulan ya. Iya. Itu apa saja yang dilakukan oleh teman-teman baik itu Kopesda sendiri dan teman-teman Pokdarwis Kakorgloku sebagai pelaksana program itu, apa saja yang dikerjakan oleh teman-teman di sana? Mungkin bisa bercerita tentang aktivitas selama kurang lebih 6 bulan ini, baik teman-teman Pokdarwis Kakorgloku sebagai pelaksana program dan juga proses melibatkan masyarakat di Desa Mundu itu sendiri. Mungkin Om Tri bisa cerita sedikit tentang proses perjalanan proyek NLGF ini. Sebenarnya tadi peran kami harus awalnya itu hanya sebenarnya sebagai fiscal sponsor untuk mengawal bagaimana anggaran yang dari Samdana lewat proyek NLGF ini betul-betul sampai di kelompok Kakorgloku dan dikelola dengan baik sesuai dengan standar-standar pelaporan keuangan. Cuma berjalannya kegiatan sebenarnya sebagai bentuk juga tanggung jawab Muril, apalagi Om Irwin di peran sebagai fiscal sponsor baru pertama kali kami lakukan oleh Kopesda. Jadi di Kopesda ini baru pertama yang model sebagai fiscal sponsor. Sebelumnya itu kami pengelola kegiatan. Jadi kebiasaan-kebiasaan di situ bagaimana untuk memastikan semua pengelolaan keuangannya, proyeknya berjalan sesuai dengan rencana kegiatan ada di proposal itu. Ternyata terakhir kami mau tidak mau semacam melakukan pendampingan yang melekat begitu. Jadi komunikasi terus jalan, setiap bulan kami turun ke sana atau tidak juga mereka kawan-kawan ini anggota pengelola, ada 3 orang mereka. Kebetulan kami bekerja dengan 3 orang perwakilan dari Pokdarwis ini yang pelaksana proyek. Ada Pembuhing mendapat tamu, koordinator proyeknya. Terus ada Joshua Lotanjari, fasilitator lapangan, sama Adiane Neohumba. Jadi selama proses itu memang kebetulan juga mereka bertiga ini adalah sebelumnya itu adalah local champion yang sudah dilatih atau sudah bersama kami itu selama proyek VCA bersama koalisi adaptasi itu. Jadi proses perkenalan, proses sosialisasi itu tidak terlalu sulit lagi. Jadi tadi kembali ke pelaksanaan proyek, kami kemudian tidak hanya sebagai fiscal sponsor tapi juga melakukan pendampingan melekat itu, arti untuk memastikan bahwa semua proyek ini berjalan sesuai dengan target yang ada di proposal. Itu awalnya. Selama dengan pelaksanaan proyek, dari awal memang kami terlibat secara aktif, mulai dari
termasuk bagaimana kami sebenarnya membangun jaringan, membuka jaringan, melibatkan stakeholder-stakeholder terkait itu agar bisa berjejaring dengan Pokdarwis. Misalnya kawan-kawan dari DLH, dari BMKG, kemudian kami hubungkan dengan Pokdarwis, mereka kemudian itu menjadi narasumber juga pada saat pelaksanaan sosialisasi. Terus kegiatan berikut itu ada FGD untuk mengidentifikasi potensi dan masalah terkait dengan perubahan iklim yang ada di Desa Mundu. Memang agak pendekatannya itu kami minta pendekatan menurut pendekatan landscape, hulu di Tanggedu, hilir di Mundu, karena kami yakin itu di awal bahwa model-model adaptasi, model-model kerentanan bahaya iklim tentu saja berbeda yang ada di hulu dan ada di hilir. Jadi kami kemudian bersama Pokdarwis itu merancang itu, dan pada saat proses penyusunan semacam daftar pertanyaan atau apa itu kami libatkan kawan-kawan dari Unkriswina, ada beberapa peneliti muda dari Unkriswina untuk dalam penyusunan metodologi itu mereka kami libatkan di situ. Setelah pelaksanaan FGD, diperoleh beberapa informasi tentang potensi dan masalah yang ada di landscape Tanggedu, Mundu. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penyusunan rencana aksi iklim lokal. Jadi memang pendekatan yang pelaksanaan FGD itu memang kami lakukan secara partisipatif dan modelnya seperti riset aksi Banur Mervin. Jadi sebenarnya kami yakini bahwa sebenarnya masyarakat adat ini atau masyarakat lokal mereka sebenarnya sudah punya kearifan lokal, punya pengetahuan lokal terkait dengan aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim. Sebelum Menteri cerita lebih jauh tentang tadi itu ada penggalian informasi tentang aset, potensi dan masalah yang ada di Desa Mundu, terus kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi. Saya ke Pak Nurul dulu mungkin ya. Tadi yang diceritakan oleh Om Tri tadi itu bahwa di proyek LGF ini Kopesda hanya ada di posisi sebagai fiskal sponsor, meskipun pada kenyataannya juga Kopesda juga cukup banyak membantu teman-teman mulai dari penyusunan proposal dan sampai laporan dan lain-lain. Sama ke Mbak Nurul. Contoh yang diceritakan Om Tri tadi bahwa Kopesda baru sepanjang Kopesda ini baru pertama ada di posisi sebagai fiskal sponsor. Kenapa di proyek NLG ini justru pendanaan itu langsung ke komunitasnya, Mbak Nurul? Tidak melalui kebiasaan selama ini kalau kami di Sumba, NGO lokal selalu sebagai pelaksana program. Tapi di NLGF ini justru malah pelaksana program langsung ke komunitas dan pendanaan juga langsung ke mereka. Itu kenapa itu, Mbak Nurul? Oke. Kalau latar belakang kenapa muncul NLGF sebenarnya mungkin yang lebih tepat menjawab itu kawan-kawan aliansi VCA ya. Karena memang NLGF ini jadi ini yang sependek yang saya tahu, NLGF ini inisiatif yang muncul pada pertengahan program VCA. Program VCA itu dimulai tahun 2021, ada 3 organisasi besar di Indonesia di sini, yaitu ada Humanis, kemudian ada WWF Papua, dan ada Speak Indonesia, yang mereka bekerja di 4 lokasi prioritas dari VCA. Ini mereka merupakan organisasi perpanjangan dari global, di dari WWF Belanda, kemudian dari HIVOS, dan juga dari SDI. Nah, 4 lokasi prioritas itu ada di NTT, kemudian Papua, lalu ada Jogja dan Jakarta. Nah, kalau seperti tadi disampaikan Umbu Tri bahwa program VCA ini banyak bicara soal advokasi, mengkampanyekan tentang aksi-aksi iklim dan sebagainya. Nah, dalam perjalanannya itu kemudian ada usulan atau ada pemikiran bahwa penting adanya dukungan yang bisa langsung diberikan kepada masyarakat
komunitas, baik itu komunitas adat atau masyarakat adat atau komunitas lokal yang berada di tingkat tapak. Karena dari evaluasi yang dilakukan, sebenarnya inisiatif tentang aksi adaptasi dan mitigasi iklim itu sudah dimiliki oleh masyarakat sebenarnya. Pengetahuan dari turun temurun mungkin ya, dan hal-hal yang itu sudah dilakukan. Nah, kemudian hanya mungkin pada mekanisme yang lain di VCA sendiri, program itu tidak bisa diberikan langsung kepada masyarakat atau komunitas. Maka kemudian mereka memutuskan untuk mencari untuk ada skema pendanaan ini atau Next Level Grant Facility ini. NLGF ini dilakukan di 7 negara dari program VCA. Itu ada di Amerika Selatan, itu ada Bolivia, Paraguay, kemudian Brazil. Lalu ada yang di Afrika, itu ada di Kenya, kemudian ada di Tunisia, dan juga ada satu lagi Zambia gitu. Nah, sementara untuk yang di Asia ini hanya Indonesia. Oke, jadi hanya untuk Asia itu hanya Indonesia yang melakukan. Di Indonesia itu selain di Sumba itu di mana saja? Nah itu tadi, jadi, kalau NLGF kebetulan dulu VCA sebenarnya di 4 lokasi prioritas itu. Salah satunya Sumba ya, salah satunya NTT. Ya. Tapi kemudian dari program NLGF, dari hasil diskusi kami, jadi ya 2024 itu ketika Humanis atau aliansi dari VCA ini mengeluarkan semacam call proposal juga untuk fund manager atau organisasi pengelola dana NLGF, itu kebetulan Samdana terpilih untuk menjadi lembaga perantaranya lah istilahnya, lembaga yang pengelolanya, dan kemudian kami mendesain bersama tentang program NLGF ini. Pada saat itu dari hasil diskusi, selain 4 lokasi prioritas, kita kemudian mempertimbangkan ada lokasi dibuka untuk lokasi lain di Indonesia. Kenapa? Karena bicara soal dampak perubahan iklim kan tidak hanya di 4 lokasi itu ya, gitu kan. Di banyak daerah lainnya ada. Nah, jadi pada saat itu kenapa kemudian dibuka, supaya kemudian memberikan peluang juga untuk lokasi-lokasi lain atau masyarakat di wilayah lain yang memang kondisi lingkungannya mungkin atau kondisi landscape-nya itu juga mengalami ancaman dari perubahan iklim. Begitu juga dalam mekanisme ini dibuka bukan hanya untuk organisasi tapi juga untuk individual. Gitu. Jadi pada saat itu kita untuk semacam proyek NLGF ini tidak hanya menutup atau tidak hanya terbatas pada komunitas tapi bisa juga secara individu. Iya, makanya jadi setelah dari kesepakatan kami, pada saat itu kami di Samdana kemudian mencoba untuk membangun satu mekanisme bagaimana, karena kan kalau untuk organisasi kami sudah terbiasa nih menyalurkan dana untuk organisasi sudah terbiasa, tapi untuk individu akan seperti apa nih gitu, karena bagaimanapun yang namanya pemberian dana atau mekanisme hibah ini kan menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, akuntabilitas. Jadi pada saat itu kami benar-benar mencoba untuk membuat desainnya seperti apa kalau untuk individual. Nah, akhirnya disepakati mungkin dari nilai besaran yang tidak bisa disamakan ya gitu kan, dan beberapa hal administrasi lainnya. Tapi pada prinsipnya itu peluang itu dibuka. Jadi pada saat itu kami membuat desain pengajuan proposal baik untuk organisasi itu format, baik itu format atau informasi yang diminta itu khusus untuk organisasi. Lalu kemudian ada permintaan persyaratan lain yang untuk individual. Dan itu terbuka untuk umum siapa saja gitu kan. Dan 2024 ini. Baru saya potong. Ya. Jadi untuk kawan-kawan Tapanuli
tadi Pak Nurul juga sudah cerita bahwa semacam proyek NLGF ini juga bisa diakses oleh individu dan itu terbuka untuk umum, Pak Nurul ya. Pada saat itu ya kita membuka 1 kali call for proposal karena memang dari donornya ada jangka waktu yang ditentukan ya untuk proyek NLGF ini, program yang ditentukan. Kita mengikuti program VCA sebenarnya. Ya, betul. Berhubung ini anaknya VCA gitu. Jadi kita mengikuti program VCA. Nah, mereka kemudian pada saat itu untuk individu juga dibuka, Bang Erwin. Pada saat itu kami menerima sekitar 246 proposal baik dari individu maupun proposal dari seluruh Indonesia. 46 itu lolos semua. Ya enggak lah. Pusing gak kan? Ya, karena keterbatasan anggarannya juga. Jadi yang pada saat itu bisa terpilih hanya sekitar 30. Baik itu individu maupun organisasi. Yang salah satunya adalah Kopesda. Popdarwis Kakarukloku ini. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Saya sebentar ke Om Tri. Ya. Tadi saya lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Om Tri tentang di perjalanan NLGF ini ada yang dilakukan oleh teman-teman Popdarwis Kakarukloku dan juga didampingi oleh teman-teman di Yayasan Kopesda. Itu ada penggalian informasi ya, terkait dengan potensi, terkait dengan masalah ada di Desa Mundu, sehingga kemudian juga atau kegiatan lanjutannya itu ada rencana penyusunan strategi itu ya. Pertanyaan saya Om Tri, kenapa penggalian informasi tentang potensi masalah dan kemudian penyusunan rencana, kenapa dan seberapa penting itu dilakukan untuk mendorong aksi iklim di tingkat tapak? Ya, Bu Kasih Merwin. Sebenarnya tadi memang kenapa penglibatan partisipatif itu karena memang kita belajar dari model-model perencanaan yang memang harus dari bawah, karena ketika kita mau identifikasi aksi iklim lokal, pengetahuan lokal atau mungkin praktik lokal, otomatis yang paling tahu sebenarnya itu orang-orang lokal yang punya pengetahuan itu, yang punya praktik itu. Mungkin saya mundur sedikit ke belakang seperti yang Mbak Nurul bilang bahwa sebenarnya NLGF ini bagian dari VCA. Sebenarnya pada saat pelaksanaan proyek VCA itu bersama kawan-kawan di Penabulu dan beberapa kawan-kawan yang ada di koalisi adaptasi, kami sebenarnya banyak sudah menemukan menurut banyak menemukan praktik-praktik lokal, aksi-aksi iklim lokal. Jadi sangat terbantukan dengan walaupun dari 4 desa, cuma 1 desa, tapi memang sangat terbantukan bagaimana kita memperkuat kampanye, memperkuat amplifying, memperkuat suara-suara aksi iklim lokal itu ke area yang lebih luas. Jadi kembali di NLGF, di NLGF itu tadi, akhirnya yang sebelumnya kalau di VCA itu memang agak lebih luas karena kami punya jangkauan Om Erwin. Sekarang NLGF kan memang fokus di Mundu dan dilakukan oleh kawan-kawan. Jadi Kopesda hanya betul-betul bagaimana membuka jejaring seperti yang saya bilang tadi, bagaimana menghubungkan antara Popdarwis Kakarukloku dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini ada DLH, terus ada kawan-kawan dari BMKG, kawan-kawan dari akademisi. Harapannya tadi itu pasca proyek ini hubungan itu tetap berjalan dan di situ ada pertukaran semacam pengetahuan praktik baik. Setelah pelaksanaan FGD, identifikasi persoalan potensi yang berbasis 5 aset penghidupan, kami bersama oleh Popdarwis itu melakukan juga semacam penyusunan aksi iklim lokal. Artinya mereka sudah mengetahui masalahnya menurut, ada mengetahui potensinya. Jadi mereka juga difasilitasi untuk bagaimana menyusun aksi iklim lokal yang betul sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di desanya sendiri. Kenapa kami pertama itu 5 aset penghidupan di situ? Karena 5 aset penghidupan ini sebenarnya yang paling hasil selama pelaksanaan VCA itu, proyek VCA, sebenarnya itu yang paling terdampak itu. Ada sumber daya manusianya, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, sama sumber daya infrastruktur. Sebenarnya 5 aset ini sebenarnya yang menopang bagaimana kehidupan yang tapi justru ini juga sebenarnya yang paling terdampak dari perubahan iklim sendiri. Jadi setelah melakukan penyusunan aksi iklim lokal,
sebenarnya ada ditemui kalau untuk di konteks Mondo sendiri, Mbak Nurul, atau kawan-kawan ya, pendengar, hanya kami itu hanya menemukan bahwa sebenarnya ada 5 bahaya iklim utama di sana. Ada kekeringan, terus ada kenaikan suhu udara, terus ada kenaikan permukaan air laut, terus ada banjir, sama angin kejadian bencana yang makin frekuensi makin sering, makin ekstrim. Karena tadi seperti saya ceritakan di awal, landscape-nya itu dari pegunungan sampai di pesisir, jadi masyarakat Desa Mondo mereka juga ada di wilayah pesisir. Dari situ bersama juga kami kenalkan juga, belajar bersama masyarakat bahwa sebenarnya setelah ada bahaya iklim, apa dampaknya bagi masyarakat, terus kira-kira risikonya seperti apa, terus tentu saja kita sama-sama mencoba menemukan kapasitas adaptif yang mereka sudah miliki. Terus yang paling rentan itu siapa? Entah itu komunitas atau ekosistem. Jadi ketika menyusun rencana aksi adaptasi mitigasi itu memang dia akan tepat sasaran sesuai dengan apa. Misalnya kekeringan misalnya kekeringan yang terjadi, kemudian sebenarnya meningkatkan ancaman kebakaran padang. Yang tentu saja kita tahu di Sumbar sering kebakaran. Dampak bahaya kekeringan itu sebenarnya dampaknya itu dampak lanjutannya. Ya, betul. Jadi ketika bahaya kekeringan, berarti sebenarnya intensitas dampak dari bahaya kejadian kebakaran padang. Ketika kebakaran padang terjadi, apa risikonya? Risikonya itu pasti kepada ternak. Istilahnya kelangkaan pakan ternak, dan tentu saja berdampak pada ekonomi peternak itu sendiri menurun. Ketika ternak kekurangan pakan, otomatis produktivitasnya menurun, bobotnya menurun, angka kelahiran juga. Jadi sebenarnya berkaitan ya. Ya, semua berkaitan sampai di dampak terhadap aspek sumber daya sosialnya. Jadi itu yang kami belajar bersama mereka, dan ternyata itu tadi hampir semua itu mereka punya ketika kita bicara tentang aksi iklim lokal, suara-suara di tingkat tapak, banyak sebenarnya di sana menurut, banyak sekali. Misalnya kita bicara tentang masyarakat Desa Mondo, mungkin hampir semua ada pun, tapi kalau di sana mereka itu mungkin itu salah satu juga kapasitas adaptif mereka. Misalnya mereka tuh punya apa menurut? Mereka punya mata pencarian ganda, Mbak. Jadi dia bukan semata-mata sebagai petani, ya betul, dia peternak juga, dia nelayan juga. Jadi mereka bisa mencari alternatif mata pencarian itu yang sesuai dengan musimnya dan kondisi. Jangan kita tahu sendiri bahwa tiga mata pencarian ini sebenarnya yang paling sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim itu. Jadi sebenarnya itu termasuk bagaimana di Tanggedo itu yang menarik, ada satu kebiasaan mereka itu kami temukan waktu dalam proses dengan VCA juga. Ada satu pangan lokal, terus ada satu semacam kearifan lokal namanya Hamayang Iwi di hutan Lehimbi, hutan adat mereka. Jadi itu hutan adat yang untuk mengakses di situ semacam mungkin kalau kita bilang itu semacam stok pangan atau lumbung pangan masyarakat adat Tanggedo. Jadi sebenarnya dia model kalau kita bisa mungkin kategorikan sebagai aksi iklim lokal, karena untuk itu dibiarkan berkembang biak dan boleh diakses hanya ketika ada peringatan dari tutu adat itu bahwa komunitas ini sedang menghadapi kelaparan. Jadi kemudian akan dilakukan ritual, lakukan musyawarah, kesepakatan untuk mengakses itu. Jadi maksud itu juga dia pakai izin, pakai izin. Arti ada ritual, misalnya kalau di Lehimbi itu mereka pelaksanaan ritual itu hanya boleh awal itu izinnya 4 hari. Hari pertama sampai hari ketiga tuh boleh mengumpulkan sebanyak-banyak ubi gadung. Kalau di Iwi, kalau kami bahasa daerahnya. Hari keempat itu wajib menanam kembali semua. Jadi sebenarnya banyak praktek-praktek lokal, aksi iklim lokal itu yang ada di situ. Hanya itu tadi persoalan masalahnya suara-suara dari tingkat tapak itu sebenarnya
itu yang belum sampai asal. Barang kalau kita bicara aksi iklim yang berkeadilan, harusnya mereka ini yang bagaimana mode-mode pembangunan itu harusnya menyasar mereka yang tidak yang minim sekali emisi karbonnya, tapi yang paling terdampak dari krisis iklim. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara keadilan iklim ya itu tadi mode-mode pendekatan LGF itu artinya itu menyasar langsung di tingkat tapak. Iya. Tadi menarik apa yang sudah disampaikan oleh Om Tri terkait dengan praktek-praktek lokal yang dilakukan oleh teman-teman di Mondo dan Tanggedo dalam rangka aksi iklim lokal di tingkat tapak, dan saya pikir cerita-cerita itu juga perlu kita terus berbagi ke ini ya. Saya mau ke Mbak Nurul. Mungkin ada juga cerita-cerita atau praktek-praktek baik di urusan aksi iklim lokal yang Mbak Nurul pernah temui di setiap tempat yang pernah didatangi oleh Mbak Nurul. Mungkin walaupun kadang-kadang aksi iklim yang dilakukan oleh teman-teman di wilayah pesisir misalnya belum tentu juga bisa kita terapkan kita apakah di wilayah pegunungan dan atau di daerah lain mungkin. Tapi mungkin agak menarik juga kalau Mbak Nurul cerita ya. Praktek-praktek dari luar yang mungkin saja bisa kami adopsi di Sumba Timur dengan cuaca dan kekeringan yang cukup ekstrim di Sumba Timur. Silakan Mbak Nur. Makasih Bang. Ya sebenarnya di proyek NLGF ini tadi ya seperti diceritakan Mbak Putri, ini jadi satu cerita yang sangat menarik. Kami dari Samdana sebenarnya senang sekali ketika kemarin ke Tanggedo dan ketemu dengan kawan-kawan dari Pok Darwis. Selain karena proyek NLGF ini, kita juga sudah tahu karena itu lokasi yang sama di proyek sebelumnya. Jadi kita senang untuk bisa melihat bahwa maksudnya inovasi itu inovasi dari tingkat tapak itu bisa dimunculkan lebih jelas gitu loh dari yang terlepas dari dukungan manapun ya gitu kan. Tapi kemudian aksi-aksi iklim itu muncul dan itu memperkaya pengetahuan sebenarnya, pengetahuan baik bagi terutama mungkin orang-orang di luar di luar Sumba misalnya ya. Nah kalau dari NLGF sendiri juga terus terang Samdana kemudian menemukan juga banyak cerita-cerita dan praktik baik yang dilakukan oleh kawan-kawan mitra, baik itu komunitas langsung maupun juga individu ya. Dan memang mungkin akan disesuaikan dengan konteksnya. Tadi seperti yang di pesisir, kami ada banyak, kalau di NTT ini ada kawan-kawan di Lembata, ada kawan-kawan di Larantuka, yang kemudian mereka mencoba untuk melakukan sesuatu yang memang didasarkan tadi kerentanan di wilayah masing-masing. Betul. Seperti misalnya ada satu mitra kami di Pulau Solor yang kemudian mereka ada di pesisir dan tadi ada kerusakan dari terumbu karang dan kaitannya dengan perekonomian mereka misalnya ya itu sangat berdampak sekali gitu kan, dari baik itu dari kenaikan permukaan air laut dan sebagainya. Lalu ada inovasi terkait dengan pengelolaan rumput laut, pemanfaat budidaya rumput laut yang menggunakan metode anaconda. Mereka menyebutnya metode anaconda. Ya, jadi sebenarnya itu jaring yang dibuat panjang seperti anaconda, seperti ular, di mana mereka kemudian menanam rumput lautnya di situ, supaya pertama karena perairannya di Solor Selatan kalau tidak salah itu cukup deras ombaknya cukup deras, kemudian banyak ikan yang makan di situ sehingga kemudian itu sebagai salah satu alternatif ekonomi sebenarnya yang mereka coba kembangkan. Lalu mereka membuat itu mereka sebenarnya juga mendapat pengetahuan itu dari Dinas Perikanan setempat yang sudah mencoba di lokasi yang lainnya di NTT. Itu kemudian mereka membuat untuk menanam rumput lautnya di jaring tersebut. Anaconda tadi itu. Mereka nyebutnya kenapa nyebut anaconda karena seperti ular, seperti ular anaconda. Itu satu contoh. Baru kemudian juga di pesisir Merauke misalnya itu
kelompok mama-mama. Mereka ada di wilayah pesisir dari dari Kabupaten Merauke. Nama kampungnya ada Kampung Payung. Mereka suku Marin. Itu mereka memanfaatkan kelapa yang tadinya mereka hanya gunakan untuk membuat minyak kelapa sederhana, atau mereka kemudian membuat kopra dari situ. Kemudian mereka kembangkan dengan didampingi oleh ada satu organisasi di Merauke, organisasi anak muda namanya Sophia Indonesia atau Nusantara, saya lupa. Itu mengolah kelapa itu menjadi produk kosmetik. Jadi mereka belajar bagaimana itu ada nilai tambahnya ya si kelapa itu tadi. Tetap mereka melakukan membuat minyak kelapa gitu, tapi kemudian dengan membuat diversifikasi produk dari kelapa supaya punya nilai tambah, mereka kemudian mencoba untuk memperkenalkan ke dinas setempat, masyarakat setempat. Nah, itu kan jadi salah satu alternatif ekonomi ya ketika situasi mereka itu terancam akibat tadi kenaikan permukaan laut, abrasi juga terjadi. Mereka yang tadinya nelayan untuk mendapatkan ikan itu sekarang jadi jauh lebih sulit. Ikan, udang, dan hasil lautnya mereka jadi semakin sedikit, lebih jauh. Nah, semacam itu. Jadi dipikirkan alternatif ekonomi yang lain. Jadi sebenarnya gini, saya di Project Energi ini ada banyak hal praktik baik yang bisa kita angkat, di mana kemudian bukan hanya bicara soal praktik lokal, tapi bagaimana mengkombinasikannya dengan pengetahuan modern. Betul. Karena menurut saya juga itu sesuatu hal yang di zaman sekarang mungkin praktik baik itu tetap bisa dilakukan, tapi kan ada situasi tertentu yang mereka kemudian perlu ada inovasi lain gitu kan. Mungkin mereka tidak bisa tergantung 100% ke situ, tapi kalau kemudian dikombinasikan dengan pengetahuan modern, dengan pengetahuan ilmiah, itu akan menjadi suatu hal yang lebih positif gitu kan. Banyak sekali kemudian juga seperti halnya isu tentang ketahanan pangan, bagaimana anak-anak muda itu ada yang di Jawa, ada yang di NTT, itu kemudian mencoba untuk mengembalikan pangan lokal misalnya. Betul. Mengkonservasi air, ketersediaan air. Kita melihat banyak sekali isu kerentanan di NTT ini terutama misalnya itu sebenarnya itu tadi ada hal-hal yang dilakukan baik oleh satu komunitas atau bisa juga misalnya itu oleh satu individu. Makanya kemudian yang mungkin menarik dari sini adalah ketika inisiatif dari individu itu juga bisa diakomodir. Betul. Seringkali kemudian ketika mereka ingin mengembangkan apa yang sudah mereka lakukan itu terkendala dengan hanya karena mereka bekerja seorang diri ya. Betul. Nah, tapi kemudian mekanisme dukungan yang bisa diberikan yang mungkin sebenarnya di luar sana ada ya, bukan hanya selain NLGF aja, tapi itu sebenarnya cukup membantu bagaimana inisiatif di suatu wilayah atau di suatu komunitas itu tentang bagaimana mereka beradaptasi. Betul. Atau bagaimana mereka melakukan pencegahan lebih awal dari ancaman kerusakan mereka itu bisa dilakukan. Banyak sekali sebenarnya kalau mau diceritain panjang. Betul. Tapi salah satu ada salah duanya itu. Itu yang mungkin. Iya, betul. Terima kasih Mbak Nur atas ceritanya tadi pengalaman yang ditemui di beberapa daerah di Indonesia terkait dengan aksi-aksi perubahan iklim dan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi mereka dalam menghadapi perubahan iklim yang terjadi. Ada beberapa tadi yang saya kutip dari yang diceritakan oleh Mbak Nur terkait dengan ada juga teman-teman di beberapa komunitas atau masyarakat yang juga
mengembangkan pangan lokal. Mungkin saya mau tanya, saya juga cukup tahu apa yang dikerjakan oleh Kopesda hari ini, dan saya juga bagian itu. Ada teman-teman Kopesda di luar dari proyek NLGF ini juga di beberapa desa dan beberapa komunitas yang didampingi juga sekarang lagi mengembangkan pangan lokal menurut mungkin Om Tri sebentar bisa cerita di mana saja pengembangan pangan lokal juga ini juga termasuk salah satu bagian dari aksi-aksi iklim. Silakan Om Tri. Terima kasih Om Erwin. Mungkin sedikit sambung apa yang Mbak Nurul sudah sampaikan. Karena kalau kita bicara konteks, apalagi di konteks Sumba Timur, ketika kita bicara siapa sebenarnya pemilik, ketika bicara kearifan lokal, pengetahuan lokal, harusnya situ kita bisa menghargai siapa sebenarnya pemilik pengetahuan ini. Mereka ini sekarang yang terlupakan. Yaitu kalau di Sumba Timur itu masyarakat adat. Ada masyarakat adat, komunitas lokal, harusnya mereka seharusnya di konteks VCA, NLGF, suara-suara mereka inilah yang kita coba perkuat, kemudian bisa naik dan kemudian direkognisi oleh negara, kemudian bisa diadopsi di tempat-tempat lain. Karena kalau kita bicara tentang aksi iklim lokal tadi di tingkat apalagi oleh masyarakat adat, tadi seperti Om Irwin bilang, banyak sekali, termasuk tadi ada pangan lokal. Mulai dari bagaimana dorong mengelola hutan adatnya, misalnya di salah satu desa dampingan kami program VCA itu ada namanya Desa Kampata Wundut Manurul. Di situ menarik sekali ada kearifan lokal yang namanya, itu ada di Kecamatan Lewa, ada kearifan lokal yang namanya itu Kacua Utang. Jadi sebenarnya mereka punya cara bagaimana tuh menjaga, mengelola dan merawat hutan, mata air, dan itu seperti aturan-aturan adat lainnya itu penuh dengan kewajiban dan sanksi. Jadi betul-betul, dan kalau berdasarkan pengalaman kami, orang-orang masyarakat adat justru mereka lebih takut sanksi adat itu dibanding sanksi yang hukum positif. Jadi itu terus kawan-kawan di desa Pambutan Jara, kawan-kawan di desa Napu, bagaimana itu musim hujan adalah musim yang luar biasa karena panen air hujan. Mereka punya kebiasaan panen air hujan, bagaimana memanfaatkan termasuk pengembangan pangan lokal yang disebutkan Om Erwin tadi yang menurut. Karena sebenarnya ketika bicara tentang pangan, justru jenis-jenis pangan lokal ini sudah yang paling adaptif dengan kondisi kita saat ini. Kondisi kekeringan, begitu banyak hama penyakit, curah hujan yang sulit diprediksi lagi. Jadi sebenarnya pangan lokal ini yang memang sebenarnya tepat untuk dikembangkan di kondisi saat ini. Terus yang betul yang menurut bilang tadi, kadang saat ini dan kami juga melihatnya bahwa sebenarnya pengetahuan lokal itu memang perlulah, sudah hasratnya membuka diri dan dikombinasikan dengan pengetahuan modern, agar tadi itu maksudnya agar akurasinya, keakuratannya itu dalam memprediksi iklim, cuaca itu mungkin lebih tepat lagi dan bisa bermanfaat buat komunitas sendiri. Dan kemudian juga praktek-praktek lokal tadi itu mungkin agar bisa direkognisi itu mungkin perlu semacam pembuktian ilmiah agar bisa diadopsi oleh orang. Karena kita itu menurut, apalagi kalau praktek-praktek yang itu sulit diterima oleh orang-orang modern, itu praktek-praktek yang ada di masyarakat adat. Jadi tindak lanjut dari itu menurut kami sekarang memang di Kopesda itu ada mendampingi beberapa desa atau komunitas dengan dukungan beberapa kawan-kawan mitra. Itu sebenarnya bagaimana mendorong pengembangan pangan lokal lagi. Pengembangan pangan lokal, bagaimana sebenarnya dulu pernah ada menurut, memang ini ironis memang di Sumba Timur mungkin karena perubahan pola makan. Jadi pangan-pangan lokal yang utama tadi itu kemudian hilang diganti oleh beras. Jadi dengan kondisi saat ini yang curah hujan sudah tidak menentu, serangan hama penyakit banyak, kami dengan lahan persoalan terbatas, dengan topografi lahan yang
yang miring, ya. terus kami juga musim hujannya semi arid di bawah 500 ml. Jadi sebenarnya mengembangkan kembali pangan lokal sebenarnya itu adalah alternatif paling baik. Jadi kami ada dorong di beberapa desa termasuk Tanggidu, Mondu, ada di Luku Kamaru dan di Tendul Jangka. Harapannya tadi itu menurut kawan-kawan atau komunitas tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sumber karbohidrat itu nasi, tapi sebenarnya mereka punya banyak kekayaan sumber karbohidrat yang bisa dijadikan alternatif makanan utama untuk ketahanan pangan. Karena ujung-ujungnya apa semua kan tetap di perubahan iklim tadi menurut. Jadi ketika bicara perubahan iklim kan kemana-mana nanti dampaknya. Mulai dari menurunnya ketahanan pangan, kemudian dia berdampak pada sosial, pada kesehatan, anak-anak stunting banyak. Jadi memang perubahan iklim ini memang hal yang serius dan memang sudah kita di kategori krisis iklim sudah menurut, bukan saja perubahan iklim, memang kita sudah di fase krisis iklim. Oke, baik sobat dan penonton Tapanuang, kita sudah hampir sampai di penghujung seri kita pada malam hari ini. Mungkin yang terakhir saya ke Tri dan ke Mbak Nurul, harapannya ke depan baik itu untuk sasarannya ke teman-teman orang muda, ke komunitas masyarakat adat, mungkin juga ke pemerintah dan semua elemen yang mungkin perlu kita kerja kolaboratif dalam menghadapi situasi kalau yang disampaikan Om Tri tadi krisis iklim. Mungkin harapannya ke depan Mbak Nurul, Om Tri sebagai juga closing statement kita di podcast malam hari ini. Oke. Kalau dari saya tadi ya Om Tri sempat bilang kolaborasi, kerjasama semua pihak, karena ketika kerusakan terjadi itu bukan hanya dialami oleh 1-2 orang atau 1-2 pihak gitu ya, tapi semua gitu. Termasuk juga maka dan nggak bisa itu diatasi oleh hanya satu pihak gitu. Harus ada kerjasama kan gitu, harus ada satu kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik gitu, dan juga mungkin perhatian dari pengambil kebijakan. Nah itu jadi satu hal juga yang menjadi faktor yang sangat penting ya untuk bisa diperhatikan gitu. Dukungan dari pihak luar atau pihak ketiga dan atau apalah sebutannya itu mungkin tidak hanya bisa sesekali, mungkin juga tidak panjang, tapi yang akan selalu ada di setiap tempat itu ya masyarakatnya, pemerintahnya, pemerintah daerahnya, dan memang kemudian juga orang-orang yang memang berada di situ gitu loh. Jadi kolaborasi di antara mereka itu yang tentu akan bisa membuat apa yang dicita-citakan atau apa yang diharapkan perbaikan di segala sektor gitu ya, itu akan menjadi sangat lebih kuat lah misalnya. Dan juga mungkin jangan dilupakan juga bagaimana ketika kerusakan atau ancaman itu terjadi, siapa yang paling rentan di antara semua itu. Mungkin siapa misalnya anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas misalnya, betul. Lalu kelompok-kelompok rentan lainnya lah dan itu juga seringkali bukannya tidak diperhatikan gitu, diperhatikan tapi tidak seperti tidak benar-benar ini kan ya gitu lah, merasa bahwa mereka yang penting mereka terlibat gitu, tapi bukan hanya sekedar itu kan, bukan hanya dilibatkan tapi juga didengarkan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka, karena bisa jadi penanganannya tidak sama gitu loh. Dan termasuk juga itu tadi penanganan terhadap dampak perubahan iklim atau ancaman kerusakan itu ya harus disesuaikan dengan konteksnya gitu loh. Tidak bisa satu kebijakan itu dipakai untuk semua tempat atau semua masyarakat gitu, atau disamaratakan gitu. Itu tadi itu. Kelompok-kelompok rentan lainnya lebih membutuhkan perhatian terkait dengan dampak perubahan iklim. Yang terakhir Om Tri silakan.
Kalau kita bicara tadi perubahan iklim, memang kita perlu pendekatan atau langkah adaptasi, mitigasi dari semua pihak. Tapi memang yang harus aksi iklim yang adil. Kan kenapa kita bicara tentang aksi iklim adil? Tapi seperti sampai oleh Mbak Nurul tadi, banyak komunitas-komunitas yang dalam tanda kutip kontribusi emisinya kecil, tapi mereka yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Harusnya kita semua termasuk negara-negara besar itu bertanggung jawab untuk itu sebenarnya menurut. Misalnya mungkin langkah yang perlu dilakukan itu oleh pemerintah daerah, misalnya tadi penglibatan secara bermakna, artinya orang-orang yang tadi misalnya perempuan, masyarakat adat, kaum disabilitas, anak-anak, bukan saja dia mengisi daftar hadir untuk memenuhi persyaratan itu, tapi dia memang harus ada penglibatan bermakna. Artinya apa yang mereka butuhkan, apa kondisi mereka, itu memang harus betul. Jadi bagaimana sekarang pemerintah harus utamakan isu-isu perubahan iklim itu ke dalam segala bentuk macam pembangunan. Jadi di situ betul-betul kita bicara tentang aksi iklim yang adil, itu bisa diterapkan di situ. Kemudian yang tidak kalah penting juga tadi, ketika kita pengalaman kami juga dalam melakukan pendampingan terkait dengan program VCA, sebenarnya kita bicara tentang aksi iklim lokal, pengetahuan lokal itu sebenarnya ada di komunitas lokal, ada di masyarakat adat. Di satu sisi sampai saat ini pengakuan terhadap keberadaan mereka tuh tidak ada sama sekali. Jadi kalau kita mau bicara tentang mitigasi, akui dulu yang pemilik pengetahuan, pemilik ilmu, pemilik kearifan lokal ini. Jadi ketika berbicara tentang adaptasi, mitigasi perubahan iklim, mereka sebenarnya di satu sisi masyarakat adat itu berkontribusi besar untuk itu. Jadi akui masyarakat adat dengan sendirinya, kita memelihara kearifan lokal, kita memelihara pengetahuan lokal yang mereka miliki. Jadi memang harapannya termasuk kami di Sumber Timur itu ada semacam pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat. Itu mungkin sebagai salah satu upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Oke, terima kasih banyak Pak Nurul, Om Tri. Sobat Tapanuli, kita sudah berada di penghujung podcast kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mbak Nurul, buat Om Tri. Yang terakhir, apa yang disampaikan oleh Mbak Nurul dan Om Tri bahwa keterlibatan semua pihak dalam menghadapi perubahan iklim yang terjadi, dan juga apa yang disampaikan oleh Om Tri tadi bahwa kita membutuhkan aksi iklim yang adil bagi kelompok yang paling rentan terhadap dampak dari perubahan iklim yang terjadi, ya seperti masyarakat. Misalnya yang disampaikan oleh Menteri tadi bahwa pengakuan terhadap pemilik pengetahuan dan kearifan lokal itu adalah mereka, masyarakat adat. Dan yang terakhir juga apa yang disampaikan oleh Mbak Nurul tadi bahwa kerja kolaboratif dan inovasi antara pengetahuan atau kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat di masing-masing daerah dan pengetahuan modern mungkin bisa dipadukan dengan cara yang benar dan baik untuk menghasilkan mendapatkan aksi-aksi iklim yang lebih baik ke depan. Saya Erwin Hamadika, host podcast Tapanuli di seri suara aksi iklim dari Tingkat Tapak, undur diri dari teman-teman semua. Selamat malam dan sampai jumpa di podcast Tapanuli berikutnya. Baik lagi. Makasih banyak menurut, baik lagi.